Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara kesayangan kita, Bincang Santai. Ranger Sudah Nusantara, kali ini Binsan kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Pak Kiai Haji Ayub Ishak. Dia sudah hadir di tempat kita. Assalamualaikum Pak Kiai Ayub Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan banyak berbicara, kita akan banyak mengeksplorasi aktivitas-aktivitas yang menarik, yang seperti apa sih yang dilakukan oleh Pak Kiai Haji Ayub Ishak. Nah, yang paling menarik adalah beliau tidak saja dakwah mengajar di tempat-tempat yang biasa, di majelis taklim atau di masjid-masjid, tapi dia mengajar dan dakwah di tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang dangerous. Nah, seperti apa? Kita akan banyak tahu setelah kita berbincang-bincang dengan beliau. Baik, ya. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Ayub Ishak. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah hadir dan mau ngobrol-ngobrol dengan saya di acara Binsan. Pertama-tama, Pak Kiai punya bekal ilmu agama yang mumpuni, sehingga bisa dengan cepat beradaptasi di berbagai lingkungan. Nah, kalau boleh tahu Pak Kiai ini belajar agama dari mulai usia berapa sih? Bocorin dong ke kita nih. Silakan Pak Kiai Haji Ayub Ishak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berkecimpung di agama memang dari kecil karena faktor keturunan. Kalau orang Jawa bilang darah biru. Wah, darah. Ini benar darah biru, itu sarungnya biru main biru semua. Ya, alhamdulillah dari umur 8 tahun saya didik di agama, ya, terutama guru yang luar biasa saya dan panutan hidup saya, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Assegaf, dan banyak guru-guru yang lain. Alhamdulillah saya walaupun ilmu tidak banyak, alhamdulillah bisa baca kitab dengan didikan beliau-beliau, ya, dari kalangan ulama maupun para habaib. Nah, dari umur 8 tahun itu saya dididik, dan ketika saya masuk ke usia SMA, di saat itu terjadi gejolak. Saya mulai jauh daripada kehidupan agama, mungkin kan dinamika. Ya, masa remaja ini ya. Remaja. Akhirnya salah gaul. Salah gaul. Ketika saya salah gaul itulah, ya, saya baru tahu, ya, karena saya tidak terkena sama sekali dengan perbuatan yang keji, termasuk zina maupun narkoba. Walaupun di tengah-tengah saya itu banyak begitu teman-teman yang kecanduan. Artinya Pak Yai hidup di tengah-tengah lingkungan yang memang banyak pengguna narkoba, meminum, tapi alhamdulillah ya dijaga oleh Allah ya, alhamdulillah. Lalu setelah saya baca kitab, setelah dikasih tahu oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kafir, itu mendapatkan dari kitab I'anatul Talibin, setiap anak yang lahir setelah diazankan, diiqamahkan, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar 3 kali. Nah, itulah yang bisa menjaga anak-anak kita dijauhkan daripada perbuatan keji atau pergaulan bebas. Ya, alhamdulillah saya terhindar dari perbuatan yang demikian, karena ini jasa orang tua saya, dan ini saya terapkan. Terus saya minta sama Allah juga punya keturunan yang ini, yang baik, yang betul. Saya juga sambil ngajar. Ya. Ngajar itu terjadinya ngajar emang sebenarnya tadinya saya lagi agak jauh ketika kakak saya Kiai Fahrozi Ishak almarhum. Nah, itu beliau terlambat datang. Ketika terjadi kekosongan, saya diminta oleh orang tua saya menemani anak-anak yang memperdalam ilmu alat atau ilmu tadris. Ketika mereka nanya, saya menjawab langsung. Mereka mengatakan besok kalau tidak ada Ustadz Bahru Rozi, ya Ustadz Ayub, adanya aja Ayub yang ngajar. Jadi Pak Yai mengawali dakwah mengajar itu menggantikan almarhum kakak nih, masya Allah. Waktu itu terjadi macet di jalan, sehingga Pak
Kiai ini yang gantiin ya. Tapi respon dari murid-muridnya, majelisnya, alhamdulillah positif ya. Positif. Ya. Nah, Itu boleh tahu Pak, ya itu usia berapa tuh? Mulai dakwah, mulai ngajar. Itu mungkin sekitar umur 18-an. 18 tahun ya. 18-19. Tapi belum nikah nih ya? Belum. Sama ibu ya belum ya? Belum. Saya nikah umur 30. Wah. Karena memperdalam lagi ilmu agama. Memperdalam ya. Baik. Nah itu setelah saya ngajar, dipanggil oleh guru saya Sayyidul Habib Rahman Assegaf untuk kembali belajar ilmu agama atau ngaji taklim. Jadi belajar lagi. Jadi nggak pernah berhenti belajar lagi. Tahun 92-an. Belajar kembali ya. Sampai tahun 92 tuh ya. Sampai masih nikah masih terus belajar. Wah, Masya. Jadi pas nikah. Itu tahun 90 medan dakwah sudah terbuka. Yang pertama ya lokasi yang cukup rawan. Itu Jalan Jatinegara Timur masalah. Tepatnya Gang Padang, belakang Kodim 005 yang lama Jakarta Timur. Itu daerah rawan sos tuh Pak Kiai. Tapi Pak Kiai memutuskan untuk mau ngajar di sana. Ya, ngajar di sana karena diminta oleh beberapa anak yang saat itu memang kenal sama saya. Dia tahu saya tahu dia, mereka. Siap, ya. Nah ini dia nih Pak Kiai yang menarik bahwa kita sebagai pendakwah, dai nggak boleh memilih tempat. Artinya ini yang enak, yang masjidnya bagus, yang adem, mungkin yang bayarannya mahal juga gitu ya. Tapi ayo masuk sekali-sekali ke tempat-tempat yang memang ke secara agamanya minim, ke daerah-daerah yang mungkin banyak orang yang terlibat narkoba, minuman keras dan lain-lain. Nah ini dibuktikan oleh Pak Yai ini bahwa kita namanya dakwah nggak boleh milih-milih, justru kita masuk ke area-area yang berbahaya nih. Ya di situ justru tantangannya kan Pak kayak gitu ya. Nah pada waktu masuk sana ada nggak kendalanya nih Pak? Ya ada kendalanya ketika masuk pertama yang ngaji 5 orang, besoknya 3 orang. Tidak lama lagi ada yang datang mau numpang ngaji bawa botol minuman. Masya Allah. Jadi datang mau ngaji bawa botol minuman. Ya alhamdulillah setelah itu sesuai dengan ada beberapa ulama mengajarkan kita ya layani mereka. Terus responnya Pak Kiai gimana tuh? Langsung saya begitu datang selesai ngaji, ya teman anak murid yang saya ada mau marah kan nggak usah. Saya ajak ngobrol mau apa, mau rokok, mau apa gitu. Karena pesan guru saya, kalau perlu diminta rokok, kita belikan rokok. Kalau bisa rokoknya kita yang nyalahkan. Ya. Karena dakwah untuk menyadarkan mereka nggak perlu kekerasan. Betul, wah ini luar biasa ya. Allah Ta'ala kan pernah langsung kepada Nabi Muhammad, "Lau kunta ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau kamu berlaku kasar, tekak hati, egois, mereka akan kabur daripada kamu. Nah ini nih ya kan, banyak orang lagi dakwah dai-dai nih, apalagi ustadz muda ya, lihat orang minum-minum segala malah dijauhin. Pak Yai ya malah jangan deket-deket sana tempatnya orang minum, jangan deket-deket sana tempatnya prostitusi. Nah saya setuju nih bahwa dinamakan apa yang Pak Yai sampaikan, bahwa kalau ada orang itu ayo kita rangkul, kita deketin. Ya justru ibadah kita akan semakin kuat nih kalau kita bisa merangkul orang-orang yang mungkin ya dalam tanda kutip ya belum terbuka ya. Gitu ya Pak Kiai. Jadi secara estafet pelan-pelan, betul. Nggak langsung ya. Tapi hasilnya alhamdulillah. Ya. Nah tapi sampai sekarang tuh yang dulu megang botol udah sholat. Udah pada benar, alhamdulillah dia jauh. Sekarang kan tadi itu lokasi tempat prostitusi, agen minuman keras. Memang tuh daerah situ tuh belakang ya. Tahu semua sekarang sudah tidak ada, yang ada ruko, masjid, masya Allah, alhamdulillah. Karena dari zaman Belandanya sampai reformasi ya. Itu yang ada gereja dan kelenteng. Sekarang setelah ada musola diizinkan di SD Negeri Rawabunga. Sekarang udah ada masjid. Masjidnya. Masjid Umar Ibnul Khattab. Umar bin Khattab. Ya. Selain tadi tekniknya pelan-pelan ajar rokok. Terus pertama-tama biasanya kalau yang kita ajarkan ke saudara-saudara kita nih yang mau berhijrah seperti itu, apa sih Pak Kiai yang kita pertama kali ajarin lah? Artinya setelah pendekatan ya pemberantasan buta huruf Al-Quran. Nah itu saya pernah ngajar di
Majlis taklim keluarga gitu. Itu metode memang saya rubah. Kalau ngajar anak-anak yang itu mereka datang ke rumah majlis taklim. Ya metodenya sebenarnya metode yang digunakan oleh guru besar saya Habib Rahmat Segaf. Tadinya itu kalimatnya amanah. Terus manaa ya. Saya begitu ya dapat inspirasi, jadi untuk anak-anak yang demikian saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mereka kenal, apa nama mobil Corolla, Corona, itu saya jadikan bahasa Al-Qur'annya Corona gitu ya. Jadi setelah itu nama-nama artis Madonna ya. Jadi ngajarnya nggak dari langsung jauh ya, terus batasan enggak ya, acak, gitu. Langsung dari kata atau kalimat yang mereka sering dengar gitu Pak. Suzuki gitu. Tulisannya gimana belajarnya? Iya. Pertama itu, tapi alhamdulillah mereka sudah banyak juga yang sebentar sudah bisa baca. Gitu. Ya mungkin kalau dia ingat pertama kali diajarin sama Pak Kiai ketawa juga. Guru belajarnya Suzuki nih ya. Madonna gitu. Madonna gitu. Tapi alhamdulillah mereka sudah lepas dari buta huruf Arab ya, bahasa Arab ya. Alhamdulillah bisa baca Quran. Nah, Pak Kiai habis Pak Kiai dakwah ngajarinnya, kira-kira apa sih kebanggaan apa sih yang ada di dalam diri Pak Kiai dalam berdakwah nih, ketika melihat anak muridnya atau jamaahnya seperti apa nih Pak Kiai bisa akhirnya berbangga dan bersyukur pada Allah gitu ya? Ya berbangganya kita bisa meluruskan orang yang tidak lurus, dari yang tidak benar menjadi benar gitu ya. Dan selalu ingat pesan orang tua. Ya, kita dakwah semata-mata karena Allah. Dikasih hadiah alhamdulillah, enggak dikasih hadiah alhamdulillah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah sebagai orang yang diberikan ilmu. Masya Allah. Dan ketika dakwah, ya, kita jangan mengharap, apalagi meminta. Ya, mintanya sama Allah. Mintanya sama Allah, jangan sama manusia ya. Nggak bisa manusia, sebab nanti Allah yang akan kasih jalan yang terbaik. Ya. Kan yang namanya dunia, kata orang tua saya, ukurnya standarnya bukan harta, ya, tapi standarnya ketenangan hati. Gitu kan. Walaupun sedikit kalau hati tenang enak. Betul, banyak betul, hati tidak menerima, nggak bisa menerima Allah, susah juga ya Pak. Baik. Nah, selain Pak Kiai ngajar di tempat-tempat yang mungkin berbahaya seperti banyak prostitusi, mabuk-mabuk, saya juga mendapatkan informasi Pak Kiai juga ngajar di saudara-saudara kita yang punya keterbelakangan difabel gitu ya. Nah ini bagaimana? Adakah teknik-teknik khusus atau cara khusus dan pada waktu Pak Kiai mengajarkan mereka? Bahkan pada saat ini yang Pak Kiai ajarkan udah jadi guru dan ngajarin lagi nih, punya murid ya. Masya Allah, jadi Pak Kiai ini guru dari guru nih. Karena saya yakin banyak juga informasi, banyak murid-muridnya Pak Kiai alhamdulillah sekarang udah jadi guru ngaji nih, udah bisa dakwah. Gitu ya Pak? Ya. Iya, ada juga yang semacam yang tunanetra Pak Ajat ya. Pernah kesini ya. Itu memang dari tunanetra yang anaknya agak aktif ya alhamdulillah. Dan juga pertama dari tunanetra nggak lama diundang di Difabel ya. Dulu masih namanya penyandang cacat ya. Nah itu mereka minta diajarkan tentang ilmu fikih, bagaimana wudhu mereka ya. Karena kalau tangan mereka yang ada sebelah, ada yang nggak semua gitu ya. Itu saya terangkan secara fikih ya. Baik Pak Yai, alhamdulillah ya, terima kasih udah ngobrol panjang lebar. Ada hal yang menarik yang saya bisa simpulkan kalau Pak Kiai itu memang pinginnya dakwah itu nggak yang biasa-biasa aja, yang penuh tantangan. Nah itu yang menjadi semangatnya Pak Kiai. Alhamdulillah sampai sekarang terus ya melakukan dakwah dan syiar, nggak cuma di Jakarta ya, bahkan di seluruh Indonesia gitu ya Pak Kiai ya. Jadi pengennya banyak ngobrol nih Pak Kiai, cuman waktu yang membatasi kita nih Pak. Ya alhamdulillah. Sekali lagi kami dari MPM TV khususnya di program Bincang Santai atau Binsani, terima kasih atas kedatangannya Pak. Sama-sama. Kiai. Dari omong-omong atau bincang-bincang kita ini banyak sekali insya Allah ya, menginspirasi para ranger se-Nusantara Pak Kiai. Ya. Ranger se-Nusantara, alhamdulillah
baru saja kita berbincang-bincang dengan Pak Kiai Haji Ayyub Ishak. Banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan, banyak sekali insight yang kita bisa dapatkan. Semoga ini bermanfaat buat Rangers Nusantara. Saya Unggul Satriadi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.